Mohon maaf Bu, untuk yang share screen katanya ada permissionnya gitu Bu. Jadi nggak bisa share screen. Terima kasih Bu. Sebentar saya cek dulu ya. Soalnya minggu lalu bisa. Sebentar saya cek dulu. Kalau yang lain ada tampilannya bisa share screen nggak? Itu tampil nggak Bu? Oke, bisa Share. ya. Bisa-bisa terlihat. Baik Bu. Untuk kelompok 2 mangga. Oke, oke. Siapa ini jadinya yang mau share screen? Saya coba bantu Bu. Sebentar Bu, sedang diusahakan. Sebentar Bu, sedang diusahakan.
Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Wah, Kang sudah. Sofian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa yang presentasi on kamera ya. Ya, Bu. Untuk hari ini, kami dari kelompok 2 akan membahas sedikit tentang sistem otot, di mana kelompok 2 sendiri terdiri dari Kang Mazhar Ali, Kang Yoga Nugraha, Kang Rafadian Arif, Teh Adisti, Teh Rizky Fitriawati, dan saya sendiri Sofyan. Untuk lebih mengefektifkan waktu, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Ini terdengar, tadi nggak terdengar Kang Sofian. Mohon maaf, mungkin ada sedikit kendala di jaringan. Untuk penjelasan yang pertama akan langsung disampaikan oleh Kang Mahdar Ali. Dipersilakan untuk Kang Mahdar Ali. Baik, mungkin alinya belum ada ya, diganti sama saya dulu. Jadi, sistem otot pada ikan itu tuh sangat penting bagi kehidupan ikan, terutama dalam pergerakan tubuh, peredaran darah, dan aktivitas tubuhnya. Dilanjut, next. Cek. Halo, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Dengar Kang. Oh ya, nah yang selanjutnya itu kan setelah tadi ada otot, selanjutnya ada fungsi dari otot ya. Fungsi dari otot sendiri itu kan yang utamanya adalah untuk berbagai variasi gerak dari organ tubuh, seperti membuka dan menutup mulut, menggerakkan mata, membuka dan menutup lubang insang, menggerakkan sirip, atau melawan arus air. Nah jadi dari sumber literatur yang telah saya baca, dilihatnya jadi otot ikan ini tuh sama seperti otot manusia gitu. Jadi untuk alat penggerak aktif ya. Nah otot juga sebentar. Nah itu ya selain untuk menggerakkan organ tubuh juga, yaitu sebagai alat gerak aktif. Mangga selanjutnya oleh Kang Teteh. Mangga dilanjut, Kang Rafa ada. Tes. Nah, selanjutnya ada bentuk otot. Berdasarkan bentuknya, otot pada Bisa ikan terbagi atas. kameranya. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Terdengar. Iya. Berdasarkan bentuknya, otot pada ikan terbagi atas
siklostromin yang dimiliki oleh kelompok agnata dan piscine yang dimiliki oleh kelompok osteocytines dan chondritines. Pada kelompok siklostomine, bentuk miomer terdiri dari suatu lekukan ke dalam dan dua lekukan keluar, di mana ujungnya tumpul. Sedangkan pada miomer, penyusun otot pisin memiliki lekukan di ujung yang tajam. Di berikut ada contoh gambarnya. Selanjutnya ada tipe-tipe otot. Tipe otot itu ada 3. Yang pertama otot bergaris atau urat daging bergaris. Nah, ciri-cirinya itu disebut otot bergaris itu karena serabutnya memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian pinggirnya. Bisa dilihat di gambar, itu inti yang bulat-bulat hitam, itu inti, dan ada di bagian pinggirnya. Nah, otot ini disebut juga otot rangka, itu karena melekat pada rangka atau kulit. Selanjutnya disebut voluntary karena dia tuh kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak dan terdiri dari gumpalan blok atau otot urat daging. Jadi tiap blok otot itu dinamakannya miotom, tetapi pada saat embrio dia disebutnya miomer. Nah, kumpulan otot ini tuh biasanya diberi nama sesuai dengan pergerakannya atau organ tempat otot itu melekat, seperti otot penegak sirip punggung dan otot penarik sirip dada. Yang terakhir, dia itu serabut ototnya terbungkus oleh endomisium. Sebenarnya otot tuh memiliki 3 jenis lapisan pembungkus. Nah, yang terdalam itu lapisan pembungkus serabut namanya endomisium. Jika yang terluar itu namanya epimisium. Dia yang lapisan terluar dalam struktur organisasi otot. Dan yang kedua itu ada perimisium. Dia itu lapisan yang memisahkan antara sel otot yang satu dengan yang lainnya. Mangga di next, Kang. Nah, yang kedua itu ada tipe otot polos atau urat daging licin. Serabut otot polos lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Serabut ini tumbuh dari mesenchim embrio. Secara primer berasal dari mesoderm dengan disertai sel-sel jaringan ikat. Kemudian berkembang menjadi otot polos. Kerja otot polos ini disebut involuntary karena otot polos kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak. Serabut otot polos pada umumnya tersusun dalam ikatan, tetapi banyak pula yang tersebar. Kontraksi otot ini lambat dan kerjanya lama. Mangga, Kang di next. Dan untuk yang terakhir dari tipe otot yaitu ada otot jantung atau urat daging jantung, di mana jaringan otot jantung memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah, masing-masing berhubungan satu sama lainnya. Otot jantung merupakan tipe istimewa dari otot polos di mana sel-selnya menjadi bersatu seperti sintium. Dan juga kerja otot jantung ini sifatnya involuntary karena bekerja di luar rangsangan otak. Vertikal jantung memiliki otot yang lebih tebal dibanding dengan bagian atrium. Ini dilapisi oleh selaput perikardium atau selaput luar dan endokardium atau selaput dalam. Mungkin untuk penjelasan tentang sistem otot dari kelompok 2 dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya ke sesi pertanyaan untuk termin 1 kami persilahkan untuk 3 orang penanya.
Silakan yang sudah raise hand. Mangga, Kang Zulfan. Baik. Yang mau Julpan tanya itu kan tadi ada yang kayak otot-otot tuh ada yang dipengaruhi orang yang sangat otot sama yang enggak. Nah, kayak contoh bentuk aktivitas aktivitas dari yang misalnya otot ini tuh fungsinya buat apa sih? Nah, otot ini tuh fungsinya buat apa sih? Itu tuh bisa dijelasin. Terima kasih sebelumnya. Baik, Kang, terima kasih. Selanjutnya, Teh Amel. Teh Amel ada? Iya Teh, maaf sinyalnya. Izin bertanya ya Teh. Kan tadi tuh ada bentuk otot siklostomin dan iskin ya. Nah, tadi juga ada gambarnya kan. Boleh dijelasin nggak? Jadi gimana-gimananya gitu. Tadi tuh kan gambarnya cuma satu. Nah, itu tuh bentuk otot yang mana gitu. Secara detailnya. Kasih. Oh ya, penanya jangan lupa untuk memberikan informasi kelompok berapa ya. Oleh notulensi kelompok juga jangan lupa dicatat. Oh iya, saya kelompok 7. Maaf, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan untuk Kang Taufik. Baik, terima kasih Kang Sofian atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam ya karena tidak ada kameranya. Jadi coba nggak bisa connect. Perkenalkan nama saya Taufik, NPMI 198 dari kelompok 3 ya. Ini kan sistem otot ya atau pada ikannya. Nah, ada nggak sih itu kelainan pada otot ikan sendiri gitu? Nah, terus penyebab dari kelainan pada otot ikan itu gimana gitu? Apakah dari genetiknya atau gimana gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kepada 3 penanya. Untuk mungkin akan saya langsung jawab untuk beberapa pertanyaan yang tadi yang dari Kang Julpan bertanya tentang mungkin contoh aktivitas dan juga fungsi dari beberapa otot ya Kang. Iya benar kan. Oke, untuk contohnya pada otot polos. Nah kan otot polos itu terdapat pada beberapa bagian. Yang pertama ada otot polos yang terdapat pada dinding saluran pencernaan, baik yang melingkar maupun yang memanjang. Nah, otot ini digunakan untuk menggerakkan makanan atau gerakan peristaltik. Dan yang lainnya, otot ini ditemukan pada saluran kelenjar pencernaan, kantung urin, trakea, dan paru-paru. Terus juga otot polos juga terdapat pada saluran peredaran darah, yaitu urat daging melingkar yang berguna untuk mengatur tekanan darah. Terus yang ketiga, ada otot polos yang terdapat pada mata yang digunakan dalam mengatur akomodasi dengan menggerakkan lensa mata dan mengatur intensitas cahaya. Dan yang keempat, otot polos juga terdapat pada saluran ekskresi dan reproduksi yang digunakan dalam menggerakkan produk yang ada di dalamnya. Nah, itu untuk otot polos. Terus untuk beberapa otot yang lain, pada otot bergaris pada tubuh ikan ada 4 gitu Kang.
Untuk otot bergarisnya, yang pertama ada otot okolomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Terus yang kedua ada otot hipobransial yang terdapat pada dasar paring, rahang, hyoid, dan lengkung insang yang berfungsi sebagai pengembang. Dan juga ada otot apekulator pada otot bergaris yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Nah, mungkin untuk beberapa contoh fungsi dari otot seperti itu, Kang, apakah jawabannya cukup atau masih kurang? Sepertinya sudah cukup sih, Kang. Terima kasih. Ya, terima kasih, Kang Julpan. Saya mau menjawab pertanyaan Taufik yang apakah ada kelainan otot pada ikan. Jadi jawabannya itu ada, tapi nggak ditentukan oleh genetik gitu. Karena kelainan otot pada ikan itu diakibatkan kerja atau work-related musculoskeletal. Jadi dia itu gangguan yang mengakibatkan kerusakan struktur pada tendon, otot, tulang, dan persendian serta sistem pembuluh darah gitu. Jadi secara signifikan yang menjadi penyebab utamanya itu beban kerja atau postur kerja. Jadi gimana pergerakannya, enggak karena genetik gitu. Gimana Kang Taufik? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih Teh Adisti atas jawabannya. Ya, sama-sama Kang. Mohon maaf Bu, untuk yang menjawab soalnya yang Teh Amel, apakah boleh untuk menayangkan video atau foto Bu? Boleh. Jadi nanti akan diperoleh 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan juga bagian kaul atau bagian ekor. Oke, setelah diperoleh 3 bagian pada tubuh ikan, yaitu bagian kepala, badan, dan kaudal, selanjutnya dilakukan pengamatan pada bagian otot dan rangka ikan. Nah, untuk pengamatan itu otot sendiri itu dilakukan dengan melihat bentuk-bentuk otot ikan. Nah, bisa dilihat ini untuk ikan telar bentong itu memiliki otot seperti ini. Lihat garis-garisnya, lihat. Ini adalah garis-garis. Nah, untuk otot ikan itu sendiri secara garis besar itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah.
Nah, untuk bagian atas ini disebut dengan epaksial, sedangkan bagian bawah ini disebut dengan hipaksial. Nah, otot ikan ini disebut dengan myotom. Nah, bagian atas ini, yang kiri kanan ini disebut dengan myotom epaksial, sedangkan bagian bawah ini sampai sini itu disebut dengan myotom hipaksial. Bagian yang atas ini disebut dengan suprakranialis, sedangkan yang paling bawah ini disebut dengan infrakranialis. Yang bulat ini disebut dengan rongga perut. Nah, yang tengah ini disebut dengan tulang belakang atau vertebrae. Nah, pemisah antara daging atas dengan daging bawah, ini garis tengah ini, kiri kanan ini disebut dengan horizontal skeletogeneus septum. Nah, bagian yang terakhir yaitu bagian red muscle yang berada di pinggir kiri kanan badan ikan. Setiap ikan itu memiliki jenis red muscle yang berbeda-beda, tergantung dari aktivitas ikan itu sendiri. Biasanya ikan perenang cepat seperti ikan tongkol, ikan tenggiri itu memiliki jenis red muscle, ukuran red muscle yang lebih besar daripada ikan yang hidup di terumbu karang. Setelah dilakukan pengamatan pada sistem otot ikan dan Baik gitu Teh Amel, apa kurang jelas? Baik Teh, terima kasih. Selanjutnya ada termin 2-nya Bu. Iya, ada sampai 3 termin atau sampai semua kelompok dari perwakilannya bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang akan bertanya ke random ya, tapi mewakili setiap kelompoknya. Baik Bu, silakan dibuka termin 2, ada yang ingin bertanya? Mangga Akang Teteh, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan langsung saja. Silakan Teh Lailan Cika. Halo, izin bertanya dari kelompok 9 Lailan Cika NPM 193. Mau bertanya apa perbedaan kinerja otot yang dipengaruhi oleh otak sama yang tidak dipengaruhi oleh otak gitu Teh. Baik Teh, terima kasih. Selanjutnya Irfan Nurrohim. Siap, Teh, makasih. Saya Irfan Nurrohim, NPM terakhir 197 dari kelompok 7. Izin bertanya, untuk otot sendiri itu adakah hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan atau kinerja dari otot itu sendiri untuk dari eksternal maupun internal Teh? Terima kasih Teh. Baik Kang, selanjutnya Kang Hafiz. Terima kasih Teh. Izin perkenalkan, nama saya Hafiz, NPM akhirnya 159, perwakilan dari kelompok 5. Kalau di manusia kan ada yang otot sadar dan tidak sadar. Nah, kalau di ikan ada nggak Teh otot sadar dan tidak sadar? Kalau ada, yang mana aja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan Kang Hafiz. Di ikan itu ada tadi ya otot sadar dan tidak sadar. Kalau otot sadar itu yang tadi yang voluntari itu adanya di otot bergaris. Kalau
Yang tidak sadarnya itu dia itu ada di tipe otot polos. Dia kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak gitu, Kang. Oke, Teh. Terima kasih, Teh. Sama-sama, Kang. Silakan dilanjut kelompok 2. Halo, kelompok 2, moderatornya mana ini? Iya, Bu. Tadi untuk pertanyaan mungkin yang dari Teh Cika ya, apa perbedaan antara otot involuntary dan otot voluntary? Untuk otot yang dipengaruhi oleh otak sendiri, nah jadi si otot ini dikendalikannya secara sadar gitu. Umumnya otot ini melekat pada bagian tubuh atau dinding ikan. Nah, otot ini membantu pergerakan bagian tubuh ikan seperti anggota badan, kepala, kelopak mata, dan sebagainya. Sedangkan mungkin untuk otot yang tidak dipengaruhi oleh otak, jadi si pergerakannya atau si kontraksinya terjadi dengan cepat dan kuat tanpa sadar gitu. Mungkin itu jawabannya Teh Cika. Apa masih kurang? Baik, Teh Cika, untuk tadi pertanyaan yang tentang apakah ada yang mempengaruhi tentang kesehatan otot ikan, mungkin untuk hal-hal yang mempengaruhi kesehatan otot ikan sama juga dengan sama halnya dengan hal-hal yang mempengaruhi pada kesehatan ikan, yaitu salah satu contohnya ada populasinya, cahaya, suhu, stres pada ikan, dan sistem imun yang rendah pada ikan. Ada tambahan dari saya. Jadi bisa otot itu ada yang mempengaruhinya. Dia tuh proses yang mempengaruhinya itu dia berkurang ukurannya gitu dari suatu bagian tubuh atau organ. Karena pengurangan ukuran atau jumlah dari sel-sel yang ada itu tapi biasanya berlangsungnya tuh lambat gitu. Si berkurangnya ukurannya ini tuh disebabkan oleh kelaparan atau malnutrisi gitu. Jadi penyebab paling umumnya dan kekurangan suplai darah yang cukup atau infeksi kronis gitu, Kang. Bagaimana jawabannya, Kang?
Siap Kang, terima kasih. Oke, mungkin itu untuk tadi yang sesi kedua udah ada 3 penanya. Untuk yang selanjutnya silakan untuk sesi ketiga ada Kang Ahmad Anurobik, Kang Rama, sama Kang Rio. Silakan Kang Ahmad Nurobik. Punten Kang sebelumnya, ini saya sama Rio kelompok 10, gimana kira-kira ya? Apakah dua-duanya tetap bertanya apa gimana? Apa salah satu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, baik. Nggak apa-apa. Nanti bisa buat point plus untuk kelompoknya ya. Baik. Sebelumnya mohon izin bertanya. Tadi kan disebutkan ya bahwa fungsi otot sendiri itu untuk berbagai versi gerak pada ikan. Nah, saya ingin bertanya gitu, di saat otot ikan itu sendiri, salah satu otot ikan itu terganggu, apakah akan mempengaruhi sistem otot yang lainnya dan berupa gerakan sistem tubuh ikannya? Begitu Kang. Terus tadi kan Kang Yoga bilangnya bahwa sistem otot pada ikan itu sama dengan manusia. Nah, apakah bisa dibilang ini sama persis dengan manusia? Gitu Kang. Terima kasih. Oke, baik Kang. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Kang Rama. Silakan untuk Kang Rama. Baik, terima kasih Kang Rama. Pertanyaannya untuk pertanyaan selanjutnya dari Kang Rio. Iya, sorry apakah terdengar suara saya sebelumnya? Siap, terdengar Kang. Mau nanya tadi kurang lebihnya sama sih konsepnya kayak dibilang Kang Aun Rofik. Jadi Kang Yoga tadi bilang kurang lebih otot ikan tuh kurang lebih sama kayak otot manusia. Nah, aku mau nanya apakah proses ketika ikan mendapatkan protein yang cukup atau bahkan lebih akan membuat massa otot ikan jadi gede kayak manusia atau ada kejadian itu atau nggak ada? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang. Pertanyaan untuk mungkin dimohon untuk menunggu beberapa saat untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang Ahmad. Di saat otot ikan terganggu, apakah akan mempengaruhi? Mungkin akan terganggu ya, karena di otot itu tuh ada yang bekerja dengan pengaruh saraf sadar gitu ya, atau bekerja tanpa sadar. Jadi jika saat salah satu otot tersebut mengalami gangguan,
mungkin akan berganggu ke organ yang lainnya gitu, Kang. Oh gitu. Itu kalau misalkan terganggu gitu, apakah ada gerakan-gerakan khas gitu nggak teh? Kalau manusia kan kalau kan otot misalkan kaki nih kena, itu kan pincang nih. Nah kalau ikan itu ada khas gerakan tertentu nggak tuh yang menandakan bahwa dia itu terganggu sistem ototnya gitu? Baik, sebentar, Kang. Iya, Kang Ahmad mungkin ada ya, karena yang namanya gangguan juga pasti akan kelihatan gitu. Bagaimana dia cara berenangnya, mungkin berenangnya lebih lambat atau gimana gitu. Oke teh, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama, Kang. Mohon maaf, Kang Rama, bisa diulang pertanyaannya?
Oh ya, baik Kang. Baik, Kang Rama. Jadi yang tadi, jadi otot okulomotor itu terdapat pada mata dan terdiri dari 3 pasang. Nah, sedangkan mata hanya sepasang. 2 pasangnya untuk apa? Jadi 2-nya itu ada yang disebut musculus rectus oculi medial dan musculus obliquus oculi superior. Jadi yang musculus obliquus oculi inferior itu berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalamnya. Sedangkan yang musculus obliquus oculi superior itu berfungsi memutar mata ke atas dan ke bawah, gitu Kang. Kalau yang di arus deras, ada ketiga jenis ototnya. Tapi tergantung lagi gimana populasi ikan di arus tersebut gitu Kang, di perairan tersebut. Selanjutnya mangga Kang Teh, ada yang ingin menjawab? Izin menjawab untuk pertanyaan Kang Rama yang berikutnya tentang apakah ikan di arus deras memiliki ketiga otot tersebut. Sepertinya, mohon maaf bila jawabannya salah, untuk ikan di arus deras memiliki ketiganya otot tersebut. Namun, setiap ikan pasti menyesuaikan si fungsi ototnya dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Seperti itu, Kang.
Ya, ini yang Rio belum kejawab ya. Mohon maaf Kang, boleh diulang pertanyaannya? Punten ini teh tadi pertanyaan yang Kang Rio teh fungsi protein pada apa otot ikan gitu. Benar nggak Kang? Halo Kang Yoga, kedengeran gak suara? Terdengar. Ada Kang Rio. Iya, tadi aku nanya apakah ketika ikan mendapatkan protein yang cukup atau bahkan berlebih itu bisa menaikkan massa ototnya seperti yang ada pada manusia. Kan tadi Kang Yoga bilang kalau otot ikan sama otot manusia kurang lebih sama gitu Kang. Apakah jelas? Baik Kang, iya mungkin ya pasti sama ya, karena protein itu fungsinya bisa untuk menaikkan massa otot juga, jadi nggak hanya di manusia, di ikan juga terjadi gitu Kang. Oke, terima kasih Teh Adisti. Baik, sama-sama. Mungkin segitu dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Tadi semua kelompok sudah bertanya belum? Kelompok 1 belum, Bu. Silakan, saya persilahkan untuk kelompok yang belum bertanya untuk bertanya dulu ya. Tadi saya bilangnya bahwa setiap kelompok paling tidak ada 1 orang yang bertanya. Oke? Baik, Bu, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang akan random bertanya. Silakan. Izin bertanya, saya Hendrik Prakosasih, perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih Bu sudah memberikan kesempatan karena saya belum bertanya, kelompok saya maksudnya. Saya ingin bertanya, kan pada dasarnya otot itu daging ya. Nah, kan setiap spesies itu ada bermacam-macam warna daging ya, seperti merah, pink, white, atau putih, atau sampai kuning seperti salmon setiap spesiesnya. Nah, saya mau bertanya untuk warna daging ini mempengaruhi gak gitu? Setiap warna ini beda nggak gitu fungsi kerja ototnya gitu? Ya itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya baik, saya akan menjawab. Jadi tadi ya beda warna itu apakah ada perbedaannya gitu? Iya ada. Jadi kalau si dagingnya itu warna merah berarti dia itu ototnya itu proteinnya tuh yang bernama mioglobin. Jadi semakin banyak mioglobin pada otot itu semakin merah warnanya dan sebaliknya gitu. Kalau semakin sedikit mioglobinnya itu akan semakin putih. Jadi tergantung protein mioglobinnya gitu Kang. Oh ya, terima kasih jawabannya. Baik, sama-sama. Apakah ada kelompok lain yang belum bertanya? Punten dulu, ini izin menjawab sebentar dari Kang Rakil ya. Punten kalau jawabannya kurang tepat nanti bisa diluruskan lagi oleh yang lain. Jadi apakah otot dalam ikan yang memiliki tulang rawan dengan ikan bertulang sejati itu berbeda? Kalau dari sumber literatur yang saya temukan, untuk perbedaan ototnya sih tidak ada.
Tetapi kalau apa sih yang ngebedain tulang rawan sama tulang sejati? Jadi bedanya tuh cuman tulang rawan itu diperkuatnya tuh sama butiran kalsium, tapi kalau tulang sejati itu diperkuatnya sama bukan diperkuat, kandungannya gitu. Kalau yang tulang rawan kandungannya itu oleh butiran kalsium, tetapi yang sejati kandungannya itu kalsium fosfat gitu Kang. Untuk perbedaan ototnya ini emang nggak tahu, ya mungkin saya juga yang hilaf belum nemuin atau gimana, tapi seperti itu. Baik, apakah sudah semua kelompok bertanya? Di notulensi bagaimana? Ada yang dari semua yang sudah bertanya, sudah semua kelompok belum untuk bertanya? Coba dicek oleh notulensi, ada notulensinya kan kelompoknya? Iya, ada Bu, sebentar. Punten Kang Zulfan, tadi kelompok berapa ya? Saya dari kelompok 8. Oh iya, berarti sudah semua Bu. Oke, sudah semua kelompok yang bertanya. Kalau sudah semua, ini semua sudah paham belum? Apa namanya keseluruhan materinya atau masih ada yang bingung? Mungkin diulas lagi dari Ibu Jam. Ya, saya nanti akan ulas, cuman saya ada pertanyaan begini. Menurut teman-teman, adakah perbedaan antara otot ikan berenang cepat dan ikan yang tidak berenang cepat atau berenangnya lambat? Ada perbedaan tidak? Ini logika saja ya, berdasarkan materi yang sudah diulas oleh teman-temannya tadi, presentasi kelompok 2, kemudian hasil diskusi juga. Kira-kira menurut teman-teman, yang berenang cepat berbeda tidak dengan otot yang berenang lambat? Berbeda Bu, kalau dari saya. Bedanya di mana? Untuk logika ya Bu, gini aja. Kenapa? Untuk logika aja Bu, dari Ya. saya. Oke. Jadi ada Bu, kalau di Lalu gimana Irfan? Kalau berenang cepat seperti apa kira-kira? Otot mungkin dari berenang cepat itu ototnya lebih besar-besar gitu kan, lebih banyak bergerak gitu Bu. Terus untuk yang otot yang berenang lambat mungkin lebih kecil. Itu sih Bu dari saya. Oke, artinya berbeda. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah apakah ada perbedaan antara otot ikan laut dan ikan tawar? Izin menjawab. Silahkan. Gimana? Ya.
Oke, artinya berbeda. Mangga silakan. Ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan nggak? Ini kita logika dulu aja ya sebelum kita masuk ke teori. Kira-kira nih ikan air laut dan ikan air tawar ototnya berbeda tidak? Kalau berbeda, kira-kira perbedaannya di sebelah mana? Ada yang bisa bantu saya? Izin menjawab, Bu. Silahkan. Aji, silahkan. Mohon maafnya, Bu. Kalau salah, Bu, ini logika dari saya aja. Jadi, perbedaannya itu kan kalau ikan laut itu, Bu, pertahanan hidupnya gitu. Jadi, gaya respirasinya gitu, Bu, sangat kuat gitu. Dibanding sama ikan air, ikan tawar gitu. Jadi ikan tawar itu kalau di air laut itu lemah gitu. Karena respirasinya juga bukan ada di laut gitu. Mungkin segitu. Cara bertahan hidupnya pun sungguh beda gitu, Bu. Oke. Mungkin segitu, Bu, dari saya. Oke, silakan. Ada lagi? Satu orang lagi mungkin yang mau kasih pendapatnya kira-kira? Izin berpendapat, Bu. Silakan Mustafa dulu. Oke, silakan. Menurut saya gitu ya, Bu, terkait dengan perbedaan otot ikan tawar dan ikan laut gitu. Pada ikan laut mungkin ya lebih kuat gitu ya, lebih ototnya lebih kuat, lebih ini gitu, Bu ya. Terkait dengan siklus hidupnya gitu ya, Bu ya, di laut yang luas gitu. Dan mungkin membuat ikan lebih struggle gitu, Bu, di lautan. Kalau di tawar mungkin kan lebih apa ya? Cakupannya lebih kecil gitu loh dibanding dengan dari laut gitu. Mungkin itu yang membuat sistem otot yang di laut lebih kuat gitu, Bu. Sekian, Bu, dari saya. Kalau dari penampilan otot nih, kira-kira kayak tadi ada video kan ya yang penampang ikan dibelah itu kemudian terlihat ototnya. Teman-teman bisa membedakan nggak dari penampang otot ikan? Jadi ketika ikan dibelah, bisa membedakan nggak ini ikan air laut, ini ikan air tawar dari bentuk ototnya? Bisa nggak kira-kira? Izin berpendapat. Silahkan, Kak Aji. Kang Aji. Kang Teus atau Aji? Sok dua-duanya nggak apa-apa. Kang Teus, mangga, Bu. Sok Teus dulu, silakan. Atur nuhun Kang Aji. Izin berpendapat, Bu. Kalau menurut saya dapat dibedakan karena kebanyakan ikan laut memiliki serat otot yang lebih terlihat gitu, Bu. Tapi maaf kalau salah. Terima kasih, Bu. Oke. Gimana Aji, pada pendapat lain? Mungkin sudah terjawab, Bu, sama Kang Alteus. Oke. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat tidak? Izin menjawab, Bu. Siapa? Kil. Oke, silakan. Gimana? Kalau menurut saya, Bu, ini juga kebetulan saya lagi lihat-lihat gambar daging ikan laut dan juga daging ikan tawar. Nah, kalau dalam daging ikan laut itu biasanya warnanya itu terlihat lebih pucat, Bu. Ikan apa? Warna daging ikan laut itu terlihat lebih pucat, Bu. Kalau sedangkan daging air tawar itu lebih agak kemerah-merahan gitu. Seperti itu, Bu, kalau dari saya. Kenapa? Karena mungkin kalau dari ikan laut, ya kan mungkin karena dari faktor lingkungannya juga sudah lebih ekstrim ya, Bu. Sudah kadar salinitasnya lebih tinggi gitu dibandingkan air tawar. Jadi mungkin itu, Bu, faktor yang mempengaruhinya kalau menurut saya. Kalau gitu kenapa ikan salmon di laut ya? Ikan salmon kenapa dia lebih merah, kemudian yang ditawar apa yang putih ya? Ikan nila. Ikan nila dia pucat warnanya tapi dia ditawar. Kurang tahu kalau begitu, Bu. Oke. Saya suka kalau misalkan teman-teman, jadi saya pengennya itu teman-teman
karena pusing ya nanti kalau ngapalin apa namanya teori, materi gitu, istilah-istilah itu tuh pusing. Tapi coba berpikir dengan logikanya teman-teman, berpikir menurut yang ada di sekitar kita gitu, kemudian dipikir kenapa begitu, kenapa begini, secara logika dulu, kemudian cocokkan dengan teori yang ada seperti itu. Saya mau bahas, tapi saya mungkin mau bertanya dulu, saya sekalian absen dari sini ya. Saya mau absen dulu, sebentar. Naufal, ada nggak? Naufal Hasfi Gifari, hadir tidak? Naufal, terdengar suara saya Naufal? Naufal, oke, tidak ada ya Naufal. Kalau kurang baik sinyalnya bisa di chat ya, konfirmasinya. Oke, Naufal tidak menjawab. Hendra Aprianto. Hendra? Ya Bu, saya Bu. Oke. Menurut tadi ini ya, menjelaskan, menurut Hendra kira-kira apa perbedaan antara otot ikan air tawar dan ikan air laut? Halo, Hendra? Masih di monitor kuliahnya? Halo? Tadi apa Bu? Ayo, apa? Terdengar suara saya tidak? Kurang jelas Bu di sini Bu. Apa bedanya atau apa yang kamu ketahui dari tadi yang pembahasan temennya deh, yang sebelumnya? Apa yang dibahas temennya tadi yang ditangkap oleh Hendra, apa kira-kira? Halo? Otot itu apa atau apapun yang ditangkap oleh Hendra kira-kira apa saja? Gimana? Menyimak tadi perkuliahannya? Saya kurang tahu Bu, soalnya ini jaringan kurang bagus Bu. Iya, kurang bagus. Nah, dari yang kurang bagus itu, hal apa saja yang sudah ditangkap selama barusan? Atau temannya menyampaikan apa yang dari sekian sinyal yang tidak bagus itu pasti diantaranya ada yang bagus kan, karena masih masuk dalam room Google Meeting ini. Nah, apa yang ditangkap tadi? Penjelasan bagian mana yang masih tertangkap dan terdengar dengan baik? Jadi tipe otot pada ikan itu ada otot bergaris, otot polos, dan otot jantung. Oke. Tadi pas yang pertanyaan masih masuk nggak? Apa masih terdengar nggak? Perbedaannya Bu? Ya, perbedaan antara ikan air laut, otot ikan tawar dan ikan laut. Kira-kira apa perbedaan ini? Mah logika aja. Menurut Hendra berbeda atau tidak? Berbeda sih Bu. Mungkin dari strukturnya mungkin. Soalnya tuh kalau bisa di air laut, tekanan air laut tuh lebih kuat ya. Menurut saya itu sih Bu yang membedakan. Oke. Terima kasih ya jawabannya. Oke, sekarang saya mau bahas sedikit ya. Saya mau share dulu ini. Sebentar. Mana ya? Oke. Oke, terlihat belum PowerPoint yang saya tampilkan? Di saya belum, Bu. Saya belum ada, Bu. Belum ada. Saya
Bentar, saya open dulu kameranya. Nah, udah mulai tapi belum. Bentar ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah ini mungkin tadi saya mau menambahkan ada materi yang belum disampaikan oleh kelompok 2 dan itu penting menurut saya. Ini saya sedikit bahas sekilas. Jadi tadi kan agak mungkin teman-teman yang masih bingung atau apa. Jadi kalau mau membaca atau belajar tentang klasifikasi otot, simpel aja ini sama teorinya dengan biologi SMA. Kalau memang teman-teman dulu belajarnya di IPA ya, di kelas IPA. Nah, simpelnya begini, klasifikasi otot ada 3. Ada yang dari jenisnya, fungsinya, sama letaknya. Kalau dari jenisnya, berarti dia, atau dari bentuknya, dia ada otot polos atau otot licin, itu sama pengertiannya. Kemudian ada otot bergaris atau lurik dan otot jantung. Itu berdasarkan dari jenis atau bentuknya. Jadi dilihat dari bentuknya seperti apa gitu ya. Kemudian ada yang berdasarkan fungsinya. Ada yang voluntary dan involuntary. Voluntary artinya di bawah rangsangan otak, artinya sadar. Involuntary tidak di bawah rangsangan otak atau tidak sadar. Kemudian berdasarkan letaknya, dia ada yang menempel pada rangka, ada yang tidak menempel. Nah, contoh-contoh ini masing-masing berdasarkan jenisnya ini, dia memiliki fungsi juga. Jadi misalkan otot polos, dia bisa voluntary atau involuntary, misalnya seperti itu. Kemudian otot jantung, dia involuntary seperti itu. Kemudian ada otot yang menempel pada rangka, itu merupakan bagian dari otot bergaris atau lurik, misalkan seperti itu. Dan tidak menempel pada rangka, contohnya misalkan otot jantung. Otot jantung karena dia ada di jantung dan otot polos, misalkan seperti itu. Jadi masing-masing punya keterkaitan satu sama lainnya, tapi ada klasifikasi yang membaginya. Seperti itu. Nah, ini untuk gambarnya ya, contohnya ini otot polos. Otot polos dia involuntary, artinya dia tidak berdasarkan rangsangan otak. Kontraksinya lambat, lama. Ini contohnya ada di mana? Di sini. Ada di saluran pencernaan, di gelembung renang, reproduksi, pembuluh darah. Dia sifatnya lambat dan involuntary, artinya tidak di bawah rangsangan otak. Oke. Atau tidak sadar ya, sorry. Kemudian ada otot jantung. Nah, bentuknya, kalau tadi otot polos simpel ya, gini ya, dia seperti panjang gitu, kemudian ada inti selnya saja, udah seperti itu saja, otot polos atau otot licin. Nah, untuk otot jantung, dia sejenis otot polos, tapi banyak sekali, banyak sehingga membentuk sebuah serabut, kemudian inti selnya ada di tengah seperti ini. Yang lainnya jenisnya seperti otot polos, tapi dia menyatu. Kemudian dia diikat oleh yang namanya cakram interkalar. Jadi anggaplah dia itu seperti tali tambang, teman-teman tahu. Nah, ada yang mengikatnya, itu disebut cakram interkalar. Ini dipelajari ya, karena saya akan keluarkan ini di UTS. Kemudian sifatnya involuntary, artinya tidak sadar dan dia terus-menerus bergeraknya karena dia otot jantung. Warna ototnya merah karena mengandung hemoglobin, kemudian juga oksigen dan lain sebagainya. Kemudian penyusunnya ada 2 jenis. Jadi ini menghafalnya seperti ini. Otot jantung. Jantung mio, kemudian kardium. Kardium dari kardiak ya, kardiak jantung. Mio otot, kemudian otot jantung, miokardium. Ada epikardium dan ada endokardium. Apapun namanya, jenis apapun, kalau epi itu biasanya di luar, endo itu di dalam.
Nah, jadi yang epikardium dia berada di lapisan luar dan endokardium adalah lapisan yang dalam. Gitu. Oke. Ini saya skip aja. Oke. Nah, kemudian ini ada otot garis atau otot lurik ya. Terdapat pada rangka. Nah, ini berarti dia jenisnya adalah otot lurik atau otot bergaris. Kemudian berdasarkan menempel atau tidaknya pada rangka, dia yang menempel pada rangka atau disebut dengan skeletal muscle atau otot rangka. Dia fungsinya apa? Menggerakkan rangka, melindungi rangka, mempermudah gerakan. Artinya otot lurik ini yang nantinya berperan terhadap gerakan ikan. Seperti itu, dan pembentukan dari si tubuh ikan atau melindungi rangka. Nah, ini tadi ada teman-teman juga ada penampang seperti ini ya. Ini kalau ikan dibelah, penampangnya dibuka. Bagian dorsal ini disebut epaksial dan bagian ventral disebut hepaksial. Sudah paham belum bahwa kalau ada ikan, sebentar mana ya gambar ikan ya? Oke, ini ya gambar ikan. Kalau yang bagian sebelah sini, bagian atas ini disebut dorsal. Sedangkan yang bagian bawah disebut ventral. Makanya ada disebut sebagai sirip dorsal, sirip ventral, dan lain sebagainya. Jadi kalau di ikan itu, bagian sebelah sini, punggungnya itu disebut dorsal, dan bagian perutnya itu disebut ventral. Seperti itu. Jadi kalau ini penampang ini artinya dibelah ya, si ikan ini dibelah, maka akan terlihat seperti ini. Di mana di sini ini kita vertebrae ikan telestoi yang memiliki tulang sejati, misalkan ya, ada lapisan pembungkus yang disebut mioseptum atau pembungkus dari si mio itu otot, berarti mioseptum pembatas yang membungkus si otot-ototnya masing-masing. Jadi nanti saya lihat di sini ya, asumsinya seperti ini. Ini seperti wadah pensil. Misalkan ya wadah pensil disebut kita mioseptum atau miosepta, kemudian pensil-pensilnya disebut miotom atau miomer. Nah, jadi kalau yang di sini teman-teman suka ngelihat ya, di sini ada garis-garis, daging yang di dalam garis ya yang bergarisnya itu disebut mioseptum. Septum itu pembatas, mio itu otot. Jadi istilah mioseptum pembatas otot. Nah, ada garis-garis, misalkan di ikan ya, kan ada garis-garis. Nah, garis-garisnya itu yang kalau dibuka lagi itu seperti selaput di masing-masing. Jadi kalau teman-teman iseng gitu ya, ikan dibelah, kemudian terlihat ada garis-garis, dan garis-garisnya kita pretelin satu-satu gitu, tuh garisnya itu semacam selaput. Nah, daging yang di dalam selaputnya itu disebut miotom atau miomer gitu. Jadi di sini serabutnya, jadi si garis-garis ini disebut serabut otot atau miotom miomer gitu. Nah, kalau di pada saat masih kecil, masih baby fish gitu ya, disebutnya miomer. Tapi ketika sudah dewasa, si serabut-serabut ini semakin jelas, maka disebut miotom. Nah, selaputnya ini disebut mioseptum gitu. Nah, ini nih, kalau mungkin mau lebih jelasnya, nah ini yang garis, kalau ikan dibelah ada garis-garis ini. Nah, garis-garis ini disebut mioseptum atau miosepta. Yang di dalam garis-garis ini, yang daging, yang sebetulnya itu daging, itu adalah miotom atau miomer, seperti itu. Karena otot itu adalah urat daging. Kemudian di sini bagiannya ada horizontal skeletogenus septum. Septum adalah pembatas. Horizontal, tahu ya teman-teman, garis horizontal. Skeletogenus, skeletal rangka. Artinya ini adalah pembatas dari rangka. Jadi titik horizonnya dari si rangka ikan. Kemudian ada linea lateralis. Ini yang terkenal di ikannya. Nanti teman-teman pasti akan sering mendengar istilah linea lateralis. Dia merupakan sejenis alat indera. Jadi dia itu alat indera organ sensoris. Bisa sebagai peraba, pendengar pada manusia, itu sama fungsinya di ikan, linea lateralis ini. Banyak sekali fungsinya, bahkan osmoregulasi pun dia bisa diatur oleh yang namanya linea lateralis ini. Jadi kalau ada teman-teman melihat ikan, di samping ada garis tengahnya atau horizontal skeletogenus septum, mungkin kalau di manusia ini tulang punggung ya. Jadi tengah-tengahnya kita tuh di mana gitu, tengah-tengahnya si ikan.
Kemudian di atasnya, di sebelah sininya biasanya ada garis titik-titik putus-putus gitu di antara sisik, biasanya hitam warnanya. Itu bukan corak, bukan pigmen, tapi dia merupakan alat sensoris atau linea lateralis. Seperti itu. Ini lebih penampang lebih jelasnya. Nah, ini anggap ada ikan, kelihatan daging ikannya ya, yang kalau mungkin yang terlihat itu misalkan seperti di ikan berwarna orange atau merah di salmon misalkan ya, di garis yang putih yang kalau nanti teman-teman buka lagi ini sejenis laput, itu adalah mioseptum atau mioseptanya. Kemudian daging-dagingnya ini adalah miomernya. Jadi daging-daging ikan merupakan hampir semua daging ikan merupakan urat daging atau otot gitu. Jadi si miomer kalau di mikroskop lagi, di zoom lagi, di zoom out lagi, si daging ini merupakan serabut. Jadi teman-teman kalau makan ikan suka di kecil-kecilin seperti itu, dagingnya itu berupa serabut gitu. Kemudian ini ada horizontal septum atau tulang rangka ikan ya gitu. Oke. Septum horizontal itu adalah bentuk rangka yang otot rangka yang di tengah-tengah ini seperti itu. Nah, kemudian ini ternyata beda-beda otot ikan itu. Dari setiap jenis ikan, apakah itu ikan primitif, ikan tulang sejati, dan tulang rawan, beda gitu. Dari bentuknya nih primitif ya, misalnya seperti lamprey, dia bentuknya sederhana, dia isomer aja, isomerus artinya ini kelihatannya yang zigzag ini, dia bentuknya sama. Kayak sigma gitu. Dia sederhana dan lekukannya tidak terlalu terlihat. Jadi dia seperti bergelombang saja. Kemudian yang telestoi ini, yang telestoi ini dia lebih terlihat lekukannya dan dia sama, artinya bentuknya itu sama, zigzag, lebih zigzag, tapi sama sisi bentuknya seperti itu. Kalau yang specialized itu atau piscin ini biasanya tulang rawan. Nah, bentuknya itu nggak beraturan. Artinya zigzagnya itu bagian dorsal dan ventralnya kadang berbeda ukurannya, tidak simetris gitu ya. Jadi ini yang membedakan antara ikan primitif, ikan tulang sejati, dan tulang rawan. Itu ada di perbedaan ototnya, ada di salah satunya dari bentuknya. Kalau yang primitif dia sederhana saja, hanya bergelombang, tapi dia masih simetris. Kalau yang di telestoi dia simetris dan zigzagnya lebih tajam, tapi yang di tulang rawan dia masih bergelombang, tetapi tidak simetris. Jadi banyak gelombangnya, tapi tidak simetris antara dorsal dan ventral. Seperti itu. Oke. Nah, ini elasmobranchi. Di elasmobranchi itu berarti tulang rawan ya. Tulang rawan juga ada beberapa specialized. Ada otot-otot yang memang berfungsi di bagian rahang, seperti itu, kemudian di bagian gelembung renang, bagian sirip, dan lain sebagainya. Tapi ini saya tidak akan terlalu banyak membahas. Ini juga. Nah, ini tadi ada yang tanyakan ya, okulomotor, hipobranchial, dan branchiometrik. Oke, nah sebetulnya tadi kan ada 3 pasang, itu disebutnya 6. Jadi 6 otot mata. Tadi menurut saya sudah cukup baik tadi disampaikan oleh temannya bahwa letak dari si otot mata itu ada di mana saja dan fungsinya apa saja. Ada yang bisa menggerakkan ke bawah, kemudian ke atas, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan saya, nanti mungkin teman-teman bisa menjawabnya di UTS. Apakah ikan tidur? Kalau ikan tidur, posisi otot matanya seperti apa? Gitu. Itu silahkan dicari jawabannya. Menurut teman-teman, apakah ikan bisa tidur? Kalau kita kan tidur ya udah kelopak, karena kita memiliki kelopak mata, artinya kita bisa menutup mata, kemudian otot mata kita akan berbeda ketika tidur, ketika posisi tidur dan posisi
bangun seperti itu. Nah, kalau ikan seperti apa? Ya, nanti saya akan tanyakan itu di ujian. Kemudian ini ya, ada otot, sistem kerja otot ada yang sinergis dan antagonis, yang saling menyokong dengan otot lain dan ada yang berlawanan. Contohnya begini, di beberapa sirip ikan, misalkan di sirip dorsal, biasanya kalau teman-teman lihat ikan nila deh. Ikan nila kalau tanda kutip marah gitu atau stres, dia biasanya sirip dorsalnya mengembang. Artinya itu menguatkan atau menyokong otot lainnya. Otot yang berada di bawahnya menyokong otot yang ada di sirip dorsal. Kemudian ada juga otot yang bekerja berlawanan. Artinya dia berlawanan arah dengan otot yang menempel atau yang berhimpitan dengan otot tersebut, gitu, yang bergerak. Itu. Kemudian nah ini yang tidak dibahas oleh teman-teman tadi, teman-teman kelompoknya. Padahal ini sangat penting. Jadi ada terutama ini masih berhubungan dengan perbedaan antara otot tulang sejati dan tulang rawan, ya. Jadi kalau elasmobranchi tulang rawan ya, berarti telestoi adalah tulang sejati. Nah, pada beberapa jenis elasmobranchi dan telestoi ada modifikasi sel-sel otot yang dapat menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan listrik. Kumpulan dari sel-sel otot ini disebut elektroplas. Sedangkan selnya yang menghasilkan listrik tersebut disebut elektrosit. Sit itu berarti sel ya, sit segala sesuatu yang sit berarti sel. Ada trombosit, leukosit, itu semua artinya sel. Berarti kalau elektrosit adalah sel yang memiliki muatan listrik, gitu. Kemudian elektroplas adalah kumpulan dari si sel-sel listrik tersebut, gitu. Nah, untuk organ listrik ini sel listrik atau jadi organ listrik yang terdapat pada beberapa jenis ikan itu adalah hasil perkembangan dari otot. Jadi ototnya termodifikasi. Seperti contohnya di elasmobranchi di pari misalkan di ekornya misalkan seperti itu. Kemudian untuk itu elasmobranchi ya. Kemudian untuk telestoi misalkan ada jenis ikan-ikan tertentu yang memang bermuatan listrik. Kemudian ada juga yang disebut ini biasanya ikan yang hidup di laut dia memiliki voltase yang tinggi. Artinya ada beberapa jenis ikan yang memiliki muatan listrik itu banyaknya ditemukan di ikan laut dibandingkan dengan ikan tawar. Jadi ikan tawar sangat jarang ada yang otot yang termodifikasi bermuatan listrik, kecuali blood eel, jadi blood listrik. Nah, blood listrik ini dia memiliki ini ya tadi electric eel atau dia memiliki suatu modifikasi otot baik itu di bawah kulitnya yang menghasilkan listrik. Gitu. Nah, sisanya kebanyakan spesies-spesies yang memiliki muatan listrik ada di ikan laut. Kenapa voltasenya lebih tinggi dan lain sebagainya? Nanti ada hubungannya dengan osmoregulasi. Nanti di osmoregulasi teman-teman akan bicara tentang pertukaran antara Na dan Cl di tubuh. Kemudian dari salinitas dan lain sebagainya. Kemudian di ikan-ikan laut ini tadi ada yang temannya bilang secara logika, wah lebih ekstrim bu, bla 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 segala macam. Di laut itu range-nya luas sekali. Jadi lingkungannya itu sangat luas sekali, lingkungan hidupnya, di mana contohnya di ikan-ikan laut dalam juga mereka memiliki voltase yang memiliki tubuh yang mengandung otot listrik. Untuk apa? Untuk melindungi dari predator, untuk memangsa hewan lain gitu ya, untuk mencari mangsa dan lain sebagainya. Jadi fungsi si organ listrik ini lebih banyak ditemukan di ikan laut dibandingkan dengan ikan tawar. Kemudian ada lagi ini, sebentar saya bahas. Oke. Oh ini itu, nah ini tadi ada yang kaitannya dengan warna.
tadi ada yang bilang kalau yang di laut itu lebih pucat katanya, kalau yang di tawar lebih cerah gitu. Nah, sebelum kita ke sana, apa yang membedakan membedakan warna di ikan? Ternyata urat daging yang merah itu sebetulnya banyaknya, ini saya tidak bilang semuanya, tetapi justru banyak dimiliki oleh ikan-ikan laut dan perenang cepat. Kenapa? Karena urat daging yang merah bisa berkembang dengan baik. Dia memiliki, tadi yang disebutkan sama temannya juga menjawab, mioglobin. Artinya mio tadi apa? Globin, sel darah merah yang terdapat di dalam otot. Kemudian oksigen, sehingga si urat daging atau ototnya bisa berkembang dengan baik, dan akhirnya karena memiliki kapiler yang banyak di otot ikan laut atau otot perenang cepat ini, maka warnanya pun akan lebih kemerahan seperti itu. Kemudian ini ya, ada darah yang memang ada di dalam daging si urat dagingnya tersebut yang mengangkut oksigen. Kemudian pada ikan laut juga urat daging merah, ikan laut yang memiliki otot merah cenderung berada di suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan yang berurat daging putih. Artinya di ikan laut juga ada ikan-ikan yang memiliki daging putih seperti sea bass, misalkan seperti itu ya. Dia dagingnya putih, nggak merah gitu. Tapi yang membedakannya lagi, jadi gini, kebanyakan ikan laut berenang cepat dan memiliki otot merah. Tapi di antaranya ada juga ikan laut yang memiliki daging putih. Kenapa demikian? Karena ikan laut yang memiliki daging putih cenderung berada di suhu yang lebih tinggi. Artinya yang lebih ke arah tropis, misalkan seperti itu. Tapi ikan laut yang berada di suhu lebih rendah, dia memiliki urat daging yang berwarna merah seperti itu. Jadi kaitannya kenapa demikian? Nanti dengan proses, saya akan kasih PR juga ke teman-teman untuk di UTS. Kenapa demikian? Kaitannya nanti dengan proses pengangkutan oksigen, kemudian laju peredaran darah. Jadi nanti silahkan dicari jawabannya. Kenapa kalau yang di laut itu, yang ikan-ikan daging putih, dia lebih suka hidup di air yang lebih hangat ketimbang yang merah. Sedangkan yang merah ini dia cenderung berada di suhu yang lebih rendah. Contohnya seperti salmon, misalkan seperti itu ya. Kenapa gitu? Oke. Nah, sebentar. Ini tadi sudah dibahas. Sebentar. Sebentar. Saya edit dulu sebentar ya. Oke. Oke, saya lanjut. Oke, nah ini tadi ada hubungannya, tadi ada yang temannya bilang kalau perenang cepat dan sebagainya, ototnya juga berbeda karena gerakan, mempengaruhi gerakan. Oke. Nah, ini ada yang istilahnya namanya locomotion of fish, atau pergerakan ikan ya. Jadi otot akan membantu ikan untuk dapat berenang dan bertahan dan tidak tenggelam di dalam air, terutama otot yang menempel pada rangka. Kemudian di sini jadi ketika pergerakan ikan, misalnya ada yang berenangnya seperti ini, streamline, misalnya seperti itu, dia akan berbeda, gitu. Ototnya juga akan terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan pergerakan ikan tersebut. Seperti itu. Ini saya ada contoh, saya nggak tahu bisa diputar atau enggak. Ya, jadi si ikan akan berenang macam-macam. Ada yang bentuknya S banget, S shape gitu. Ada yang enggak, ada yang lurus, misalkan yang hanya ekornya aja yang bergerak.
kemudian ada seperti yang ikan pari, itu akan berbeda. Jadi artinya si waves atau gelombang laut dia berpengaruh terhadap pergerakan ikan. Jadi pasti pergerakannya akan melawan arus, ya. Ikan itu akan melawan arus. Kemudian ada tekanan air, tadi sudah dijawab juga oleh temannya. Logikanya ada tekanan air, Bu. Tekanan air yang tinggi, kemudian akhirnya membentuk S-shape berenangnya, dan itu akan membentuk si struktur dari si otot ikan itu juga. Gitu. S-shape. Ini untuk perenang cepat, nih ya, powerful body muscle. Perenang cepat artinya dia sangat kuat, dia si siripnya itu ekornya akan kuat untuk bergerak. Kemudian yang pektoral seperti pari, dia berenangnya akan lebih lebar ya, gelombangnya ke atas, artinya tarikannya. Nah, kenapa kita harus belajar apa ichtiologi? Ngapain sih belajar lokomotor atau pergerakan ikan gitu ya? Nanti ya ini ngebantu apa namanya engineer untuk membentuk proporsi kapal yang baik, gitu. Seperti apa yang sehingga siripnya atau baling-balingnya harus diposisikan di mana, seperti itu agar tidak tenggelam, kemudian agar bisa berenang dengan cepat dan lain sebagainya. Jadi ada kaitannya ya. Oke, nah ini tadi ya bentuk apa namanya? Ini dari otot dorsal ya, ini dorsal ya, sirip dorsal. Ini bentuk ototnya di sini. Nanti teman-teman bisa lihat lebih jauh. Nah, ini tadi masih nyambung ya. Oke, perbedaan. Nah ini dicatat nih ya, apa diperhatikan dengan baik karena saya pasti keluarkan ini di UTS. Perbedaan antara otot merah dan otot putih nih ya. Jadi otot merah contohnya ini ya, misalkan salmon gitu ya. Ototnya lambat tapi dia berwarna merah karena memiliki jumlah kapiler. Ini ototnya yang lambat ya, bukan perenang lambat. Ototnya yang lambat. Kemudian dia memiliki warna merah karena memiliki jumlah kapiler yang banyak, memiliki kandungan hemoglobin yang tinggi. Jadi itu ada darah sel darah darah merah yang terkandung di dalam otot tersebut. Kemudian dipasok juga dengan oksigen. Kemudian ditemukan pada ikan aktif atau ikan perenang cepat. Jadi biasanya bisa bertahan lama. Berenangnya udah aktif dan bisa bertahan lama. Kenapa bisa bertahan lama? Karena dia memiliki cadangan oksigen yang tersebar di seluruh kapiler yang berada di ototnya. Nah ini kalau teman-teman melihat nih yang putih-putih, ini ada selaput mioseptum atau miosepta. Kemudian yang merahnya atau dagingnya ini merupakan ototnya tadi, kalau di zoom lagi, diiris-iris lagi, dia merupakan kumpulan dari serabut yang namanya miomer ya. Ini adalah tadi horizontal septumnya ya, atau yang otot yang menempel pada tulang rangkanya. Seperti itu. Ini juga yang selaput putihnya ini disebut mioseptum. Jadi nanti teman-teman kalau belanja ke Jogja gitu ya, ke Gria gitu, atau ke pasar ikan, nanti bisa dilihat nih penampang-penampang seperti ini, bisa diperhatikan. Oh, yang selaput putih ini disebut mioseptum. Septum itu artinya pembatas atau selaput. Gitu ya. Terus yang ini dagingnya itu disebut kumpulan dari miomer. Nah, untuk yang ikan putih ototnya cepat. Jadi karena dia reaksinya cepat, dia memiliki serat yang lebih tebal daripada otot merah dan sedikit kapiler. Jadi karena oksigennya kurang, kemudian sel darah merahnya juga kurang di otot yang putih ini, maka gerak ototnya cepat karena dia harus terus-terusan mencari oksigen. Seperti itu. Nah, tapi sebagian besar dari aktivitas otot putih ini karena dia tidak memiliki ini ya hemoglobin, kemudian kapiler yang mengandung oksigen dan lain sebagainya. Dari mana dia dapat oksigen? Dia melakukan aktivitas anaerob. Artinya nanti kaitannya dengan biokimia, glikogen yang dikonversi menjadi asam laktat. Gitu. Jadi ini nanti juga teman-teman belajar di biokimia kalau di manusia nih, misalkan kalau kita
habis fitness, habis nge-gym, biasanya capek pada pegel. Nah, pegel-pegelnya itu adalah reaksi dari anaerob atau perubahan glikogen menjadi asam laktat. Jadi yang pegel-pegel di ototnya itu adalah kumpulan dari si asam laktat gitu. Karena tadi otot itu karena energi yang dibutuhkan besar dengan aktivitas yang cukup tinggi, si otot tuh kecapean untuk memperoleh oksigen sehingga dia mengkonversi glikogen menjadi asam laktat. Akhirnya asam laktat menumpuk di otot dan itu yang membuat kita pegel-pegel gitu. Jadi kalau nanti ada ditanya atau mau bilang istilahnya pegel-pegel, aduh asam laktat saya banyak nih di otot gitu kan. Jadi biar lebih ilmiah misalnya seperti itu. Oke. Si ikan yang berdaging putih ini dia berenang cepat tapi tidak bertahan lama. Karena apa? Karena tadi itu dia kurang oksigennya, jadi dia nggak punya oksigen gitu, nggak dipasok oleh kapiler darah merah, jadi dia susah gitu, dia cepat dan cepat habis juga gitu, dia tidak bertahan lama. Artinya adapun dia berenang lambat gitu ya, mungkin dia bisa sedikit lebih tahan lama gitu. Tapi yang jelas dia merupakan perenang cepat dan bisa bertahan lama adalah yang memiliki otot berwarna merah seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya sekian. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Saya sudah share tugas di Google Classroom. Jadi teman-teman sudah bisa akses, batasnya sampai 9.30. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Adi Saputra, NPM akhir 190, Bu. Iya. Gini, Bu, tadi terkait terkait warna pada ikan, Bu. Tadi kan yang ditangkap dari Ibu itu ikan kalau di laut gitu, warnanya lebih pucat gitu ya, Bu ya? Lebih merah. Oh iya, lebih merah maksudnya itu. Nah, ini Bu, yang Aji tanyain tuh Bu, ikan pada air tawar gitu Bu. Kalau misalkan ikan di kolam gitu Bu, di kolam. Nah, kan ini ada makanannya Bu ya, makanan yang fungsinya lebih ke warna gitu Bu. Nah, itu tuh proses apa Bu yang terjadi pada uratnya Bu? Kan tadi ada urat daging yang merah gitu Bu. Ya, contohnya ikan yang berwarna ikan apa? Contohnya ikan mas Bu. Ikan mas, oke. Ikan mas kemudian? Maksudnya kenapa ikan mas kan dagingnya warna merah atau warna putih? Merah Bu, bukan ikan mas, ikan apa? Koki Bu, koki gitu. Ya, koki. Nah, ini konsepnya pewarnaan dan warna urat daging berbeda ya. Kalau pewarnaan berarti dia lebih ke pigmen yang dihasilkan yang kemarin yang kita bahas di kelompok pertama ada di dermis atau di kulit. Gitu. Jadi tuh pewarnaan itu masuknya ke dalam kategori pewarna. Biasanya kayak misalkan ikan cupang. Teman-teman pernah lihat ikan cupang kan warna-warni biru segala macam. Coba lihat dagingnya warna apa. Gitu. Jadi pewarnaan kalau untuk yang ornamental fish misalkan seperti itu adalah kaitannya dengan pigmentasi yang dihasilkan atau yang ada kaitannya dengan dermis atau kulit itu. Sedangkan otot itu hampir semua daging ikan merupakan otot atau urat daging. Jadi kalau di manusia kan ada lemaknya juga dan lain sebagainya. Kalau di ikan itu mungkin di beberapa kasus ikan-ikan yang mengandung lemak cukup tinggi ada banyak, tapi dagingnya itu tersusun dari si otot dan bisa jadi gitu ya. Kalau di salmon nih dia dikasih makan sesuatu, teman-teman mungkin dengar ya, makan khusus gitu, maka si warna si dagingnya itu bakal lebih oranye gitu seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan protein. Protein tadi juga udah disampaikan kayaknya. Oke, saya sampaikan lagi. Protein myofibril disebutnya. Jadi protein-protein ini dia bisa jadi dia dari pakan ya. Dari pakan kemudian masuk ke tubuh ikan itu berupa protein kan. Nah, proteinnya itu berupa myofibril yang
berada di daging ikan atau di otot ikan menghasilkan aktin dan miosin. Aktin dan miosin ini bereaksi menjadi aktomiosin. Nah, ini yang akhirnya nantinya berpengaruh di si urat daging atau otot daging ikan tersebut. Bisa jadi dia akan lebih kemerahan, misalkan karena warna dari si protein miofibrilnya tersebut seperti itu. Tapi kalau kasarnya, logikanya, ikan-ikan yang warnanya kemerahan itu dari alamnya karena dia memiliki kapiler-kapiler yang banyak sehingga dia bisa mengantarkan darah, hemoglobin, dan bisa menghantarkan oksigen dengan baik di seluruh jaringan daging ikan tersebut seperti itu. Tapi kalau tadi kaitannya dengan pewarnaan ikan ornamental fish itu kaitannya dengan pigmentasi yang berada di kulit gitu ya atau di dermis gitu. Tapi memang pakan bisa berpengaruh juga, makanya sekarang kan ilmu terus berkembang ya. Artinya kalau di luar negeri, di Norway misalkan gitu ya, salmon itu dibudidayakan gitu, kemudian lingkungannya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai habitat aslinya karena dia merupakan hewan migrasi seperti itu. Kemudian pakannya juga coba teman-teman cari nanti di YouTube ya, pakan yang bisa membuat ikan salmon dia lebih orange gitu warnanya atau lebih merah gitu. Karena kalau untuk penjualan itu estetiknya wah yang oranye tuh lebih cakep gitu kalau untuk salmon misalkan seperti itu. Justru kalau ikan salmon yang pucat jadi nyangkanya ini kayaknya ikannya udah lama apa gimana gitu kan, seperti itu. Gitu ya. Aji ya, mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu. Oke, ada lagi pertanyaan sampai sini? Silakan Rama. Oke, nah kebetulan saya juga mengajar nutrisi ikan ya, jadi saya agak paham betul terkait dengan pakan. Jadi begini, tujuan fermentasi itu bukan ke warna. Tujuan fermentasi tadi betul ya, kalau bagus kalau udah bisa lihat kerjaan kakak kelasnya bahwa meningkatkan protein. Jadi ikan itu tidak seperti manusia. Kalau manusia kebutuhan dasarnya adalah karbohidrat. Kalau ikan adalah protein. Jadi kalau di nutrisi, nanti teman-teman semester berapa ya, belajar nutrisi ikan, itu pasti yang dilihat itu, atau teman-teman lihat kalau sudah pelihara ikan atau ikan hias juga, pasti di belakangnya ada kandungan protein. Yang diutamakan selalu protein. Karena apa? Protein itu adalah sumber energi nomor 1 untuk ikan. Gitu. Mau untuk apapun, mau untuk metabolisme, mau untuk pertumbuhan, mau untuk reproduksi, protein adalah yang nomor 1, seperti itu. Jadi ikan betul-betul membutuhkan protein. Biasanya range-nya seperti ini. Untuk ikan tawar dia akan lebih membutuhkan protein yang lebih sedikit gitu dibandingkan dengan ikan air laut. Nanti teman-teman bisa dapat jawabannya ketika mencari atau belajar nutrisi ikan. Tapi saya hanya menjelaskan secara garis besarnya. Intinya seperti itu. Kemudian kira-kira kisarannya 25% protein pakan sampai dengan kurang lebih 35%. Kemudian ikan air laut biasanya kebutuhan proteinnya itu bisa 40% atau bahkan 60% kandungan protein dari pakan. Jadi dari 100 gram, misalkan 100 gram pakan ini 60 gramnya itu harus mengandung protein itu 60 gram. Seperti itu anggapannya ya. Nah, kenapa fermentasi bisa meningkatkan protein? Jadi protein yang terdapat dalam pakan itu masih protein kasar gitu. Nah, dengan fermentasi, dengan peran mikroba
dengan peran kapang atau jamur, dia bisa degradasi protein-protein kasar ini menjadi protein yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh ikan. Kasarnya begini contoh generalnya, misalkan protein dalam pakannya 40% nih, kemudian dimakan oleh ikan, tapi ikan tidak mampu menyerap semuanya gitu ya, dia butuh proses metabolisme dan lain sebagainya, akhirnya yang terserap oleh ikan hanya 30%-nya saja. Misalkan, di lain sisi ada pakan ikan yang mengandung 40% pakan ikan, tapi dia sudah difermentasi 40%-nya. Jadi sudah di breakdown protein misalkan keras nih ya, udah dihancurkan lah, didegradasi oleh si mikroba-mikroba ini menjadi lebih sederhana gitu, sehingga proteinnya akhirnya naik karena dia degradasi menjadi protein yang lebih mudah dicerna dan lebih terukur gitu, bukan protein kasar. Akhirnya 45% dan terserap oleh ikan bisa sampai 40%. Jadi di samping meningkatkan protein pakan, dia juga bisa meningkatkan proses penyerapan nutrisi yang dimakan oleh ikan dari pakan tersebut yang sudah difermentasi ke tubuh ikan. Nah, nanti kaitannya sebetulnya terlalu jauh kalau membahas tentang pewarnaan, karena itu pasti ada bahan-bahan spesifik, bukan hanya fermentasi saja. Kalau tujuan fermentasi itu hanya meningkatkan protein. Nah, proteinnya itu akhirnya diserap sama ikan lebih banyak kan, lebih efisien lah gitu. Contohnya kayak teman-teman makan kacang utuh dan kacang olahan. Pasti yang bakal lebih terserap di tubuh itu adalah kacang yang olahan, karena dia sudah diolah, intinya seperti itu. Sedangkan kacang utuh bisa-bisa nanti ditemukan lagi di feses atau lain sebagainya. Seperti itu, kemudian ketika protein tersebut maksimal atau efisien diserap oleh ikan, maka dia akan meningkat juga pertumbuhannya, akan baik juga metabolismenya, lebih ke arah sana kalau fermentasi itu. Jadi lebih ke pertumbuhan, metabolisme, dan sebagainya. Kalau untuk pewarnaan, pasti ada zat-zat tertentu, jadi artinya pakannya akan ditambahkan sesuatu, misalkan karotin, misalkan beta karotin, atau omega 3, dan lain sebagainya. Begitu jawaban saya mungkin ya. Nanti teman-teman kalau ingin jelasnya sebetulnya nanti ketika belajar nutrisi ikan. Gitu ya. Sudah jelas mungkin Rama? Oke, ada pertanyaan lagi. Tadi saya sudah ini ya kasih saya harap teman-teman juga sambil mengerjakan tugasnya di Google Classroom. Oke, ada pertanyaan lagi? Rasanya kalau tidak ada saya cukupkan saja ya sampai di sini. Jangan lupa diisi absensi di Unpad ac.id-nya, kemudian dikerjakan tugasnya di Google Classroom. Oke, minggu depan bukan sama saya, tapi sama Bu Yuli. Oke, sama Bu Yuli, jadi dipersiapkan untuk kelompok 3, untuk kelompok selanjutnya. Oke, dengan saya hanya sampai di pertemuan ini saja, kita ketemu lagi di UTS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.